Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan verval yayasan, verifikasi dan validasi yayasan. Jadi bagi yang memiliki yayasan ya, jadi wajib terdaftar di kementerian ya. Jadi untuk bahwasanya untuk menjamin keabsahan dan legalitas sebuah yayasan dan langsung saja kita mulai videonya. Jadi teman, untuk pengajuan yayasan itu ada pada admin dinas, karena hanya dinas kabupaten yang mengetahui keberadaan dan legalitas sebuah yayasan itu yang ada di wilayahnya teman-teman semuanya. Oke, yang pertama kita masuk kepada webnya Verval Yayasan. Ya, nah ini dia webnya Verval Yayasan. Teman-teman nanti bisa kunjungi di bagian ini, ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya terkait dengan yayasan ini. Nah, jadi teman-teman silahkan lihat ini dasar-dasar hukum ya. Saya nggak baca di sini karena kita lebih ke teknis sebenarnya. Dan ini nomor pokok yayasan adalah standar kode pengenal unik bagi yayasan yang memiliki satuan pendidikan atau lembaga. NPWP itu nomor pokok yayasan pendidikan dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud sebagai referensi yayasan pendidikan ya. Nah, jadi setiap yayasan itu wajib mempunyai yang namanya NPWP yang terdiri dari angka yang berjumlah 6 digit ya. Jadi ada kombinasi huruf dan angka sebanyak 6 digit yang diberikan kepada yayasan yang masih aktif mengelola satuan pendidikan. Jadi seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan akan belajar ya teknis cara mengajukan NPWP-nya seperti apa. Kemudian di sini nanti juga ada yang namanya operator yayasan, yang mana operator yayasan itu bertugas untuk melakukan yang namanya entry data petikannya ya, dan kemudian nanti yang melakukan approve itu baik di dinas ataupun di Pusdatin itu sendiri ya. Nah, jadi untuk operator yayasan dia hak aksesnya hanya pada yang rekap data ini ya. Nah, kalau dinas itu sama seperti Pusdatin karena dinas ini yang mengetahui keberadaan yayasan di wilayahnya. Ya. Dan kemudian alur penerbitannya seperti ini, kemudian melengkapi dokumen, unggah semuanya sampai nanti selesai ya. Nah, ini perbaikan spasial juga bisa dilakukan di verval yayasan ya. Oke, citra yayasan ini mencakup daripada foto-foto yayasan ya. Kemudian penonaktifan NPWP juga bisa dilakukan oleh admin dinas ya. Jadi seperti itu gambaran singkat ya terkait dengan nomor pokok yayasan ini. Dan kemudian nanti langsung saja admin dinas login di bagian ini, kemudian masukkan akun dinasnya ya, akun yang sudah terdaftar di Pusdatin. Nah, jika sudah login seperti ini, silahkan klik di bagian menu ini, kemudian pengajuan yayasan baru. Nah, jadi ketika teman-teman dinas akan menginput data ini, pastikan bahwa yayasannya sudah melengkapi semua data-data ini ya. Yang harus diminta itu sertifikat pendirian ataupun notaris, kemudian tanggalnya sudah ada, kemudian nomor pengesahan pengadilan negeri. Kalau memang ini tidak ada, nanti boleh diabaikan dan diisi dengan SK pengesahan Kemenkumham ya. Kemudian tanggal SK-nya, kemudian di sini titik koordinatnya, kemudian foto yayasannya, kemudian lembar pengesahan Kemenkumham. Nah, jadi yang wajib-wajib itu adalah foto yayasan tampak dari depan dengan bertuliskan pamflet yayasannya. Kemudian lampirkan foto pengesahan Kemenkumham, lampiran SK-nya, ya ini SK-nya wajib di-scan. Dan nanti kalau memang sudah disetujui dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita isikan data-data yayasannya ya. Oke teman-teman, jadi untuk pengisian alamat ya. Jadi pastikan bahwa alamat itu minimalnya itu
harus ada kecamatan ataupun kabupatennya. Tapi kalau memang tidak muat, ya karena di sini ada batasan digit hurufnya, itu minimal terekam data alamat jalan, kemudian kalau memang ada di desa apa gitu, kemudian isikan nama kecamatan ya. Kalau memang tidak sampai dengan kabupaten, tapi lebih bagusnya sampai kabupaten ya. Dan kemudian di sini setelah semua ini komplit, kita isikan RT RW, tapi kalau memang tidak ada diisikan 0 aja. Kemudian kode pos sesuai dengan wilayah, kemudian nomor telepon adalah nomor telepon, kalau memang nomor HP ya diisikan nomor HP aja. Kemudian kalau fax diabaikan aja kalau memang tidak ada, kemudian emailnya, kemudian kalau memang tidak ada websitenya dia diabaikan aja. Kalau ada email diisikan, kalau memang tidak ada nggak usah diisikan ya. Jadi seperti itu. Nah jadi pengisiannya seperti ini ya, kode pos, nomor telepon, kemudian nama yayasannya, kemudian kalau ada email ya isikan email, kalau memang tidak ada diabaikan. Kemudian isikan nomor pendirian yayasan, ini terkait dengan nomor akta notarisnya saat saat didirikan ya. Jadi di sini adalah nomor pendirian yayasan itu bisa dari nomor notaris yang ada di nama akta notarisnya ya. Oke, di sini nomor 1, kemudian tanggalnya ya teman-teman, di sini bisa itikan tanggal dan di sini tanggal pendiriannya, kemudian pengesahan pengadilan negeri, karena memang ini tidak ada dikosongkan, tapi kalau memang ada diisikan ya teman-teman. Dan kemudian di sini kita isikan SK Kemenkumhamnya, dia nomor SK Kemenkumhamnya. Nah ini penampakan contoh daripada SK Kemenkumham. Nah, jadi ini nomornya teman-teman ya. Jadi nomornya ada di bagian atas. Nah, kemudian nanti teman-teman upload ya SK ini. Nah jadi di sini teman-teman ya, ini SK Kemenkumhamnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ini, yang di bagian ini kita copy ya. Kemudian kita masukkan di bagian ini karena memang wajib terisi di bagian ini. Nah, kalau memang nomor pengesahan pengadilan negerinya tidak ada, itu bisa mengisikan dengan SK pengesahan Badan Hukum Menkumham ya. Jadi seperti itu. Jadi karena di sini wajib terisi, kita isikan di bagian ini. Tapi kalau memang ada pengesahan pengadilan negeri, ini lebih baik ya. Dan kemudian kita masuk ke bagian lintang dan bujur. Nah, untuk lintang dan bujur ini kita cari di bagian mapnya Google ya. Nah, jadi kita lihat titik koordinat daripada sekolah ini di mana. Jadi kita isikan nanti di bagian ini ya. Oke. Nah, ini dia akan mencari otomatis di bagian ini. Nah, ini dia sekitar tadi ya. Oke, kita klik di bagian ini. Di bagian satelit kita lihat yang lebih mirip ya. Nah, seketika Bapak Ibu sudah mendapatkan lokasinya ya seperti ini, kemudian silakan klik aja di bagian ini, Bapak Ibu blok aja yang ini, kemudian Bapak Ibu pastekan aja di tempat yang lain ya, biar kita mudah untuk mengambil data ini. Kemudian kita kopikan, kita masukkan di sini, ini adalah lintangnya. Kemudian kita masukkan juga alamat bujurnya. Ini alamat bujurnya, kita masukkan di bagian ini ya, tanpa spasi kiri kanan. Kemudian masukkan foto yayasan. Oke, kemudian setelah lintang dan bujur dimasukkan, masukkan foto yayasan. Nah, foto yayasan ini seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi foto yayasannya seperti ini penampakannya. Jadi harus ada plang nama yayasannya seperti ini dan tempat yayasannya ya dari depan. Dan kemudian kita unggah di bagian ini. Ini wajib bentuknya JPG dan kemudian SK-nya itu maksimalnya 1 MB ya. Oke, jadi kalau sudah digabungkan seperti ini, teman-teman silahkan unggah di bagian ini. Pilih ini ya. Jadi wajib di bawah 1 MB. Dan setelah semua terisi seperti ini, silahkan teman-teman klik ajukan NPWP di bagian ini. Ajukan lagi.
Nah, pengajuan yayasan baru tersimpan, jadi sudah sudah selesai. Dan kita lihat di sini ya. Jadi statusnya ini. Kemudian ini nama yayasan yang sudah kita ajukan. Jadi nanti dia NPWP-nya akan muncul di bagian ini. Kemudian nanti statusnya akan checklist kalau memang disetujui. Kalau memang ditolak nanti ada keterangannya di bagian ini ya. Nah, bagi sekolah untuk mengeceknya seperti apa? Jadi untuk sekolah ya, bagi yang mau mengecek ya, apakah NPWP-nya sudah ada atau tidak, itu silakan di bagian ini. Ya, rekapitulasi data. Kemudian silahkan klik di bagian provinsinya, kemudian kabupatennya apa gitu, kemudian kecamatannya. Ya, silahkan pilih kecamatannya. Nah, kalau memang sudah ada nanti akan muncul di bagian ini. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.